Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun Anda berada, pecinta syiar Islam yang selalu dalam rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selalu dalam limpahan syafaat dan rezeki yang tiada terhingga. Dan jangan lupa kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat beliaulah maka adalah alam semesta ini. Pada kesempatan kali ini Teguh nak share sedikit ilmu untuk kita amalkan dan kerjakan sehari-hari. Seperti kata pepatah, dengan seni hidup ini indah, dengan ilmu hidup akan mudah, dan dengan agama maka hidup akan terarah. Adapun ilmu yang Teguh nak share yaitu mengenai kisah sahabat Nabi Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu an. Muawiyah bin Abu Sufyan, putra dari Abu Sufyan bin Harb, seorang penguasa, hartawan dan pedagang besar di Makkah yang menguasai perniagaan di Jazirah Arab. Mereka berdua, anak dan bapak, termasuk tokoh yang gencar memerangi Islam sampai terjadinya Fathul Makkah. Pada Fathul Makkah ini mereka termasuk dalam kaum yang dibebaskan dari pembalasan atau kaum Tulaqa dan kemudian memeluk Islam. Muawiyah terus memperbaiki keislamannya. Ia mengikuti perang Hunain dan memperoleh ghanimah yang melimpah ruah sebagai kaum mu'alaf Makkah lainnya. Nabi SAW juga mempercayai dirinya menjadi salah satu penulis wahyu. Suatu ketika Nabi SAW pernah bersabda kepadanya, "Wahai Muawiyah, jika kamu menjadi raja, maka berbuat baiklah." Nabi SAW memang seringkali mengucapkan suatu sabda yang merupakan ramalan atau suatu penglihatan gaib ke depan tentang apa yang akan dialami oleh beberapa sahabat. Misalnya pada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, Abdullah bin Mas'ud, Suraqah bin Malik, Ammar bin Yasir, Hasan bin Ali atau cucu beliau, dan lain-lainnya. Begitupun yang terjadi pada Muawiyah ini. Bahkan di sana terselip suatu pesan bahwa dalam kedudukan sebagai raja, ia akan bisa tergelincir dan melakukan kesalahan dalam kaitannya dengan orang lain. Karena itu beliau menasihatinya, berbuat baiklah. Tetapi apa yang ditangkap Muawiyah adalah semacam restu dari beliau. Karenanya, sejak mendengar sabda beliau ini, ia sangat menginginkan atau berambisi untuk memegang jabatan khalifah. Muawiyah memang tidak pernah mengalami masa sulit dan penderitaan dalam keislamannya, karena bukan termasuk dalam sahabat yang memeluk Islam sejak awalnya. Ketika memusuhi Islam, kedudukannya terhormat dan mapan, sehingga praktis kehidupannya selalu dalam kesenangan tanpa derita. Hal ini yang makin memupuk ambisinya untuk bisa mencapai jabatan tertinggi dalam pemerintahan Islam. Pada masa Khalifah Abu Bakar, ia menyertai satu pasukan yang dipimpin oleh Yazid bin Abu Sufyan, kakaknya, dalam memerangi pasukan Romawi di Damsyik, Syam. Setelah memperoleh kemenangan, Yazid ditetapkan Abu Bakar sebagai wali negeri Damsyik. Setelah Yazid wafat, Muawiyah mengambil alih pimpinan pemerintahan yang sebelumnya dipegang oleh kakaknya. Tetapi kemudian kedudukannya tersebut ditetapkan oleh Khalifah Abu Bakar. Ketika Umar memegang jabatan Khalifah, ia mengadakan kunjungan ke Syam termasuk ke Damsyik. Melihat gaya hidupnya yang bermewah-mewah, yang sangat berbeda dengan prinsip hidupnya, Khalifah Umar berkata kepadanya, "Ini adalah Kisra atau Kaisar Arab."
Sepulangnya ke Madinah, ia menerbitkan surat pemecatan Muawiyah sebagai wali negeri Damsyik dan mengirimkan Sa'id bin Amir sebagai penggantinya, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki prinsip hidup yang sederhana dan membenci kemewahan, seperti halnya Umar sendiri. Dalam riwayat lain, bukanlah wali negeri Damsyik, tetapi wali negeri Homs, suatu wilayah yang sama-sama berada di Syam. Pada pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, Muawiyah ditetapkan sebagai gubernur untuk seluruh wilayah Syam, termasuk Palestina. Sebenarnya banyak keluhan masyarakat Syam tentang kepemimpinan Muawiyah dan juga keberandalan putranya. Tetapi semua laporan dan keluhan masyarakat tersebut disembunyikan oleh sekretaris Khalifah Utsman, Marwan, yang memang masih saudara sepupu Muawiyah. Setelah wafatnya Utsman dan hampir masyarakat muslim membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, Muawiyah menolak untuk berbaiat. Ia berhasil menghimpun kekuatan di Syam dan melakukan perlawanan terhadap pemerintah Ali bin Abi Thalib. Muawiyah memang memiliki kecerdikan yang kemampuan strategi serta politik yang hebat. Dengan dalih menuntut balas atas kematian Khalifah Utsman, ia berhasil mempengaruhi beberapa sahabat untuk bertikai dengan Ali bin Abi Thalib dan memihak pada dirinya. Dan dengan suatu muslihat pula, ia berhasil menurunkan Ali dan meneguhkan dirinya sebagai khalifah, atau tepatnya raja, karena hanya masyarakat Syam saja yang sepakat membaiatnya, sedangkan masyarakat di luar Syam tidak bulat mendukungnya. Beberapa sahabat memilih abstain, tidak memilih dan memihak pada salah satu kubu, dan tidak ingin terlibat dalam perselisihan dua kelompok kaum muslimin tersebut. Di antara sahabat utama yang memilih sikap ini adalah Abdullah bin Umar, Usamah bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Muhammad bin Maslamah. Muawiyah beranggapan bahwa penolakan mereka mendukung Ali sebagaimana sahabat utama lainnya, karena mereka tidak mengakui keutamaan Ali atau meragukan berhak tidaknya Ali sebagai khalifah. Muawiyah sangat menginginkan dukungan mereka untuk mengokohkan kedudukannya sebagai Amirul Mukminin atau khalifah. Dalam pemahamannya, ia mengirimkan beberapa utusan menemui mereka dan mempengaruhi mereka agar mendukung dirinya. Bahkan para utusannya tersebut dipesankan untuk membawa bahasa diplomasi yang cerdas. Sesungguhnya tuan-tuan lebih berhak menduduki kekhilafan daripada Ali. Tetapi apa yang diharapkan oleh Muawiyah jauh sekali dari kenyataan. Bahkan ia seolah menerima tamparan keras dengan jawaban mereka. Abdullah bin Umar menjawab ajakannya dengan ucapan, "Apa yang kamu harapkan dariku adalah sesuatu yang menjadikan dirimu seperti sekarang ini. Aku tidak bergabung dengan Ali bukan karena aku mencurigainya. Demi Allah, aku sama sekali tidak setaraf dengan Ali bin Abi Thalib, baik dalam hal keimanan, hijrah, dan kedudukannya di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga perjuangannya dalam melawan kemusyrikan. Tetapi yang terjadi sekarang ini sama sekali tidak pernah terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu saya tidak ingin memihak siapapun. Jangan coba-coba mempengaruhi diriku." Kalau Abdullah bin Umar mengakui tidak selevel dan sederajat dengan Ali, bagaimana dengan Muawiyah? Dan Sa'ad bin Abi Waqqas memberikan jawaban seperti ini, "Persoalan ini sejak awal tidak aku sukai dan akhirnya pun tidak aku sukai. Seandainya Talha dan Zubair tetap tinggal di rumahnya masing-masing, tentu itu lebih baik bagi mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha atas apa yang telah terjadi. Sungguh saya tidak akan pernah memerangi Ali selama-lamanya. Saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ali, kedudukanmu di sampingku adalah laksana Harun di sisi Musa. Hanya saja tidak ada lagi nabi sesudahku. Memang
Tiga orang utama, Aisyah radhiyallahu an atau Ummul Mukminin, Talha bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awam sempat termakan fitnah yang dihembuskan oleh Muawiyah atas dalih menuntut balas pembunuhan Utsman. Mereka memimpin sekelompok pasukan melawan Ali yang dianggap tidak tegas terhadap pembunuhan Utsman. Pertentangan bersenjata yang dikenal dengan nama Perang Jamal atau Perang Berunta sebenarnya berakhir damai karena Talha bin Zubair yang memimpin pasukan tersebut akhirnya menyadari kesalahannya dan mundur dari pertempuran. Hanya saja ada beberapa orang yang tidak puas dengan gagalnya pertempuran, segera membunuh Talha dan Zubair yang sama sekali tidak melakukan perlawanan. Sedangkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an dikawal pulang ke Madinah dengan pengawalan pasukan yang dipimpin Muhammad bin Abu Bakar, saudaranya sendiri yang berada di pihak Ali. Sedangkan Muhammad bin Maslamah memberikan jawaban yang tegas tanpa tedeng aling-aling, "Sesungguhnya kamu, wahai Muawiyah, demi nyawaku, yang kamu cari tidak lain hanyalah duniawiyah semata, dan yang kamu perturutkan tidak lain adalah hawa nafsu belaka. Kamu membela Utsman dikala ia telah wafat, sedangkan semasa hidupnya engkau hanya merongrongnya. Andai kata sikapku ini tidak sesuai dengan yang kamu harapkan, hal itu sedikit pun tidak mengurangi kesenanganku dan tidak menyebabkan keraguanku. Sungguh aku lebih mengenal dan mengetahui kebenaran daripada engkau. Fitnah yang kata Al-Quran lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Terbunuhnya kaum muslimin akibat fitnah ini jauh lebih banyak daripada sekedar pembunuhan biasa, dan itu dilakukan oleh orang Islam sendiri. Fitnah yang hampir pasti tidak bisa dihindarkan karena Nabi SAW telah meramalkan sebelumnya. Inilah sebagian dari fitnah yang terjadi di kalangan umat Islam saat itu. Dengan berbagai sabda beliau kepada beberapa orang sahabat yang berbeda-beda. Terlepas dari peran kontroversial Muawiyah dalam situasi fitnah yang tidak terhindarkan ini, wilayah Islam makin meluas dalam masa pemerintahannya, bahkan menjangkau wilayah Eropa sekarang ini. Bagaimanapun juga Muawiyah seorang sahabat Nabi SAW, dan kita sama sekali tidak pantas untuk melakukan penilaian apalagi hujatan atas apa yang telah dilakukan Muawiyah. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Dialah pemilik rahasia takdir dan arsitek semua peristiwa yang telah terjadi di antara para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.